Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan membahas mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Latar belakang dari makalah ini yaitu desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi elemen penting dalam kerangka pemerintahan Indonesia sejak reformasi 1998. Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal secara lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta memperkuat demokrasi lokal. Otonomi daerah juga diyakini sebagai sarana untuk mereduksi ketimpangan antara pusat dan daerah, serta mengakomodasi keragaman budaya, ekonomi, dan politik yang ada di Indonesia. Adapun pengertian dari desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik dalam aspek politik, administratif, maupun fiskal. Di Indonesia, konsep desentralisasi diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi dibagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, desentralisasi politik. Pemberian wewenang politik kepada daerah melalui pemilihan langsung kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pemilihan ini mencerminkan demokratisasi di tingkat lokal yang memungkinkan masyarakat setempat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Yang kedua, desentralisasi administratif. Pemindahan wewenang pengelolaan administratif dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga daerah memiliki kontrol lebih besar atas penyelenggaraan urusan-urusan lokal, seperti perizinan, pelayanan publik, serta tata kelola administrasi sehari-hari. Yang ketiga, desentralisasi fiskal. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan belanja, termasuk melalui transfer keuangan dari pusat, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Adapun pengertian dari otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep otonomi daerah ini dilandasi oleh prinsip desentralisasi dan bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan mampu lebih cepat dan tepat dalam merespon kebutuhan masyarakat lokal karena memiliki informasi lebih mendalam tentang kondisi daerahnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam dan manusia di wilayahnya secara lebih optimal, sehingga mendorong percepatan pembangunan daerah. Yang ketiga, memperkuat demokrasi lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi di Indonesia yang diterapkan pasca reformasi bertujuan untuk mengubah sentralisasi kekuasaan yang dominan selama masa Orde Baru. Melalui desentralisasi, otonomi diberikan kepada daerah untuk mengurus urusan-urusan yang lebih penting dekat dengan masyarakat, dengan harapan tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Terdapat 3 kategori urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam hubungan pusat daerah. Yang pertama, urusan absolut. Urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat secara eksklusif seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Urusan ini tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. Yang kedua, urusan konkuren. Urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, lingkungan hidup, dan pekerjaan umum. Dalam urusan ini, pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, sementara pemerintah daerah menjalankan pelaksanaannya berdasarkan NSPK tersebut. Yang ketiga, urusan pilihan. Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dipilih berdasarkan potensi serta keunggulan daerah masing-masing. Contohnya adalah pengelolaan sumber daya alam lokal atau pengembangan ekonomi lokal khas pada suatu daerah.
Terdapat beberapa mekanisme koordinasi. Yang pertama, koordinasi vertikal. Dalam mekanisme ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui kementerian-kementerian yang memiliki perwakilan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Pemerintah pusat melalui kementerian mengarahkan kebijakan serta memantau pelaksanaannya di tingkat daerah. Dalam kasus di mana daerah harus menjalankan program-program yang ditentukan oleh pusat, mereka tetap memiliki ruang untuk beradaptasi sesuai dengan kondisi lokal, namun dalam kerangka kebijakan nasional. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung melalui audit dan evaluasi kinerja, atau secara tidak langsung melalui sistem pelaporan yang diwajibkan kepada pemerintah daerah. Jika terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan nasional, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif hingga mengambil alih sementara urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. Yang ketiga, hubungan fiskal. Mekanisme hubungan fiskal antara pusat dan daerah diatur melalui sistem transfer keuangan seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah rendah. Hubungan fiskal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan memastikan setiap daerah dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya secara optimal. Adapun tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang mulai diterapkan secara intensif sejak era reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaannya, mulai dari kapasitas fiskal yang tidak merata antar daerah, tumpang tindih kewenangan, hingga masalah korupsi di tingkat lokal. Nah, adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak era reformasi bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal. Meskipun telah memberikan dampak positif dalam beberapa hal seperti peningkatan kemandirian daerah dan kedekatan pelayanan publik, desentralisasi juga menghadapi tantangan-tantangan serius. Tantangan utama yang dihadapi antara lain ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah, kesenjangan sumber daya manusia dan administratif, tumpang tindih kewenangan antar pusat dan daerah, korupsi di tingkat daerah, serta ketidakselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketimpangan fiskal menyebabkan beberapa daerah memiliki sumber daya yang terbatas untuk menjalankan otonomi secara efektif, sementara daerah kaya sumber daya cenderung lebih berkembang. Dan itu ketidaksiapan beberapa daerah dalam hal kapasitas administratif dan sumber daya manusia juga menghambat keberhasilan desentralisasi. Tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak selaras antara pusat dan daerah mengakibatkan inefisiensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Sementara korupsi di tingkat lokal melemahkan tata kelola dan menghambat kesejahteraan masyarakat.